Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi tentang pajak pertambahan nilai. Saya Fira Anggraini dengan NIM C1C021104 dari kelas R12 Akuntansi. Nah, pembahasan kali ini tentang PPN masukan atau pajak pertambahan nilai masukan dan PPN keluaran. Yang mana PPN masukan merupakan pajak pertambahan nilai yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak melakukan pembelian terhadap barang atau jasa yang kena pajak. Lalu PPN keluaran merupakan pajak pertambahan nilai yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak di dalam negeri, ekspor barang kena pajak berwujud dan barang kena pajak tidak berwujud serta ekspor jasa kena pajak. Di PPN masukan terdapat dasar hukum PPN masukan. Dasar hukum untuk kegiatan pengkreditan PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN kena pajak. PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM atau biasa disebut juga Undang-Undang PPN dan PPNBM. Dasar hukum utama yang melandasi pengkreditan PPN masukan adalah Pasal 9 Ayat 2, yang mana menyebutkan bahwa PPN masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan PPN keluaran pada masa pajak yang sama. Kemudian ada syarat dan batas waktu pengkreditan PPN masukan. Nah, syarat-syaratnya antara lain itu tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak. Yang kedua, berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Untuk batas waktu PPN masukan, itu diatur dalam Undang-Undang PPN dan PPNBM adalah 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Lalu di PPN masukan itu terdapat pengecualian pengkreditan PPN masukan. Ada 9, tapi di sini saya cantumkan 4. Yang pertama, perolehan BKP atau JKP yang dilakukan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Yang kedua, pembahasan PPN keluaran. Itu untuk pemungutan PPN keluaran dilakukan oleh PKP adalah dengan menerbitkan faktur pajak keluaran yang merupakan faktur atas data penyerahan BKP atau JKP dalam faktur pajak pengeluaran. Tertera mengenai besaran PPN yang harus dibayar oleh pihak pembeli ke PKP penjual. Lalu untuk bentuk faktur pajak pengeluaran adalah yang pertama berisi nomor seri faktur pajak atau NSFP serta identitas PKP penjual dan PKP pembeli. Identitas ini mencakup nama PKP, alamat PKP serta nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kedua, berisi nama BKP atau JKP yang diserahkan serta nominal harga yang dibebankan untuk masing-masing BKP atau JKP yang diserahkan. Yang ketiga, berisi total harga jual atau penggantian atau uang muka atau termin yang kemudian dikurangi potongan harga dan uang muka yang telah diterima. Kemudian untuk pelaporan PPN keluaran, untuk saat ini harus dilakukan lewat faktur pajak elektronik atau e-faktur. Untuk data faktur pajak keluaran, itu mutlak diperlukan terlebih dahulu. Data jatah NSFT
NSFP yang telah dientry pada menu referensi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.